Sumber daya manusia masyarakat 3T yaitu terpencil, tertinggal, dan terluar. Sumber daya manusia masyarakat 3T ini memerlukan peningkatan kualitas yang konsisten. Dengan hal tersebut dapat dilakukan dengan membuka akses pendidikan yang sama, memberi saran pembelajaran, dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana. Konsisten dalam meningkatkan sumber daya manusia di wilayah 3T ini merupakan salah satu syarat penting dalam tahap pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan adanya peningkatan pada kualitas sumber daya manusia di wilayah 3T ini akan membantu masyarakat di daerah tersebut memiliki peluangnya lumayan lebih besar untuk maju lewat pengembangan berbagai potensi terhadap sumber daya yang dimiliki. Tantangan pembangunan sumber daya manusia di daerah 3T ini ada beberapa faktor seperti yang di bawah ini. Yang pertama, kualitas SDM yang masih rendah. Yang kedua, keterbatasan terhadap akses infrastruktur dan teknologi. Yang ketiga, akses pendidikan tidak sempurna. Yang keempat, kebutuhan akan pembelajaran yang semakin berkembang. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Kita perlu melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang sama atau setara dengan memberikan sarana-sarana pembelajaran serta menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. Berikut beberapa cara mengukur kualitas sumber daya manusia di daerah 3T, tertinggal, terluar, terpencil. Yang pertama, dengan cara membuka pendidikan yang setara. Kayak dengan memberikan kesempatan yang sama terhadap anak-anak atau masyarakat di daerah 3T untuk mengakses pendidikan. Yang kedua, intelektual sumber daya manusia. Dengan cara meningkatkan fasilitas dan juga kualitas intelektual sumber daya manusia, hal ini akan mempengaruhi peningkatan terhadap kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T. Karena serta membuka peluang lebih besar untuk perkembangan di berbagai potensi terhadap sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di daerah 3T tersebut menjadi hal yang penting serta memiliki komitmen untuk memperdayakan masyarakat melalui penerapan yang sudah direncanai di daerah 3T tersebut. Yang keempat, dengan memberikan program dukungan di wilayah di daerah 3T. Dengan adanya program yang sudah direncanakan atau yang sudah dirancang ini diharapkan menjadi suatu program sebagai penguatan kemampuan terhadap sumber daya manusia yang ada terkhususnya di daerah 3T tersebut. Dengan cara hal-hal tersebut, kita dapat mengukur kualitas sumber daya di daerah 3T tersebut dengan melakukan analisis kualitas pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan beberapa program untuk mendukung sebuah pembangunan sumber daya manusia yang ada di daerah 3T. Berikut ada beberapa program yang direncanakan atau yang dirancang untuk dijalankan. Yang pertama, program guru di daerah 3T. Yang kedua, program pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan. Yang ketiga, program pendidikan profesi guru PPG untuk daerah 3T. Lalu yang keempat, program penerimaan mahasiswa baru atau PTPM. Selain itu, pemerintah juga mendorong peran serta pemuda-pemudi untuk terlibat langsung dalam pembangunan masyarakat di daerah 3T, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Untuk mengajukan permintaan bantuan dari program pemerintah masyarakat di daerah 3T dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi program pemerintah yang sesuai untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah 3T. Yang kedua, menyusun proposal atau rencana pelaksanaan yang sesuai dengan pernyataan dan ketentuan masing-masing program. Yang ketiga, memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan proposal. Lalu yang keempat, mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah.